Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Amma ba'du, yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, yang saya hormati akhina fillah, Kiai Haji Ahmad Arifin dan takmir Masjid Al-Muhajirin serta para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, hafizahullah. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapati bulan ini dengan sehat dan dengan umur panjang. Mudah-mudahan umur panjang kita, kesehatan kita benar-benar dibarengi dengan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
perlu dipun semerapi bahwa yang namanya Isra wal Mi'raj niki boten kabeh wong iku percaya. Makanya ono ayat kaitan subhanallah, maha suci Allah. Ini berarti ada hal-hal yang di luar nalar manusia. Nek orang ayat subhanallah berarti itu tanda-tanda adanya sing di luar nalar manusia. Sing gak nek diakal karo manusia, tapi dia wajib untuk diimani. Wis ora ngerti ya padha wae ngono iku. Kabeh wong iku yo sing iman kok sing percaya. Setelah itu banyak juga orang yang kafir lagi karena Isra itu. Karena tak masuk dengan akal manusia. Ono sing ngarani Isra Mi'raj iku Nabi cuma mimpi wae. Gak saja. Tapi di sini allazi asra bi abdihi itu maknanya hamba, seorang hambanya Allah. Nek hamba yo sakru, yo sajasa, kabeh diangkat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wong sing iman ya harus yakin bahwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah dipelajari dulu. Yang kedua, sebelum Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki Nabi masya Allah luar biasa ujiannya, luar biasa besar. Makanya Pak Ibu, ujiannya Nabi itu bukan kaya ujiannya Rasul. Ujiannya Rasul itu tidak seperti Rasulullah Muhammad SAW. Semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ujian yang pertama, yang paling kecil itu adalah Ar-Rasul, para utusannya Allah. Yang kedua adalah para Nabi dan Rasul ini beda. Nabi pun kuat. Nabi itu iso menyuruh itu dia tidak bisa untuk memberikan anak-anak. Menyuruh itu. Mana dia itu yang dulu, dia itu yang muncul, dia itu orang sing ahli ceramah, dia orang sing ahli mocoki kita. Dia ini ahli mocoki tak ada ceramah. Wah, berarti Rasul anak ini. Terus Rasul itu bukan hanya dia itu mencontohi, tapi dia juga menyampaikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku ujian yang paling dulu. Dan ujian disampaikan mengenai paling super yang menunjuk. Ya, sudah ditunjuk koyo embok ya nanti sudah ditakok. Padahal tapi masya Allah ujian yang menunjuk dewa ini. Tapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ujian yang masya Allah luar biasa. Pada tahun ketika Rasulullah mau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pamannya yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini sing DPI kanjeng Nabi, nek ana wong kafir sungkan karo iki, dadakno iki mati dhisik. Wow, luar biasa orang kafir memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Di tahun yang sama bukan hanya pamannya, tapi istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah bisa. Sayyidatina Khadijah itu istri si paling dicintai Nabi Muhammad. Sampai terbawa ke dalam mimpi. Tak main-main. Wong wedok kalau Sayyidatina Khadijah itu karena umumnya. Nek wong wedok sampean, ya
ini Sayyidatina Khadijah itu luar biasa. Kalau Rasulullah SAW suatu saat Nabi ini pertama diwahyukan oleh Allah Al-Quran ini menggigil awalnya yang luar biasa ketika melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril menggigil luar biasa. Sampai menggigil badannya dia datang ke rumahnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tahu Sayyidatina Khadijah ini tahu ini nomor jenis suaminya ini ketakutan menggigil awalnya. Akhirnya aku masuk barang sekolah waktu itu ada apa ya Rasulullah? Ada apa wahai suamiku itu tadi Rasulullah? Apa wahai suamiku? Kelihatan ketakutan sudah masuk di ruangan kamar diselimuti diebut. Mulai itu yang ngomong saja ya. Wong lanang teman yang gawe. Iku ada diceritani masalahnya dhisik. Wong wedok ini kok luar biasa. Gak peduli apa maneh sampai bae juga kok. Kae teko jedok lawang luar biasa. Sambutannya tidak mengenakan. Oh, tidak mengenakan. Rambut daun mari ngono das perasi lek bedai mati ngadeg pedikan subhanallah. Ojo ngono sampeyan gawe. Kalau orang laki-laki datang sampai sambut dengan senyum, sampai dandan dengan secantik-cantiknya. Ojo kuwangi jadi ngaji ya ini hak ukuran. Nek nang ngarepe bojo sak deleme iki bagi orang perempuan singgah mulutnya hasil galek. Hati-hati ibu, hati-hati. Dengarnya bujurnya si kandang si, ojo sakit bau mulutnya ini menyengat suaminya. Mau anak itu soro kayak isu berjalan itu, berjalan itu yang begitu sekolah gue teromah, masya Allah. Bujurnya ini rumah adik dua yang di model ini. Oh, hati-hati. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dia sangat luar biasa. Istri yang paling dicintai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun yang sama dia juga meninggal dunia. Subhanallah. Bukan hanya itu, tapi wong kafir pada saat ini pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianiaya oleh orang kafir, ngopo iso iman di paling maneh disiksa luar biasa. Bukan hanya itu, Nabi diusir dari kota-kota luar biasa. Makanya Masya Allah, betul. Kalau ujian gede bagi ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari pulau Kalimantan dengan kena ujian kewedi susah, kalau susah tenang. Kalau orang ini nanti sampai orang ini lagi ujian ini yang di ujian ini Nabi Muhammad. Ini kalau tahu saya ada segini sebelum ini. Kalau mana Islam ini mani pilpres mani kada sampai belum. Masya Allah, Gusti siap rumah sakit jiwa siap membayar. Bodoh ini kelihatan paling mudah tadi sampai bayar lagi. Wong mulai dari presiden gak tadi, kalau mana kalau di mana? Iku mereka, iku mereka, turunnya betul. Kok nyaman diri kita belum? Bila-bila tahun gak ada. Makanya Masya Allah, sehingga aku ayah sholat ya ayo sholat. Kau ayah dibukas poso ya ayo poso. Kau ayah bergawe dino, kau ayah bergawe. Wes semua ayah sekali ibu. Ini duit-duit manfaat kesinan. Duit-duit untuk diukur nonton. Mari ngono bujurnya dijatuh sama ibu. Coba tip ya lalu itu ya. Si Jowo, si Roman, Masya Allah, berkah istimewa ini. Sodako si paling gede, itu sodako naluri bujuri. Kadang-kadang memahami sewu, kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang brodok di
sesuatu dari kalian Allah, sampai itu yakin dengan Allah. Ojo nang ngono, kayak Covid terus tahun ayo sing urip padahal. Nyambut gawe sana kayak Covid terus tahun gak nyambut gawe, lunga-lunga yo sing urip, apa maneh saiki, karena Covid-Covidan alhamdulillah. Terus setelah itu Nabi Muhammad SAW ketika Nabi itu datang ke Taif, karena di Taif ini adalah ada sebagian daripada keluarga ibunya dari Muhammad SAW. Dengan harapan dari Nabi tidak dakwah ke Taif supaya diterima orang Taif, karena masih ada kerabat dari ibunya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi di Taif? Subhanallah. Taif mancing ke Taif, menjeruk kota Taif, sudah dilepasi dengan batu sehingga akhirnya Nabi berdarah-darah. Subhanallah, luar biasa. Sampai yang disalati orang yang beliau, lalu polisi untuk dipenuhi. Nabi menghindar. Ketika Nabi menghindar itu, beliau terus nangani wincing hindar untuk diusapi jalan. Ada dua malaikat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sesuatu. Jadi kita versi daripada Isra wal Mi'raj itu ada. Cuman si Quran ambil ini adalah riwayat dari Anas bin Malik. Versinya wae. Karena versi ini sama-sama sahabat, sama-sama istilahnya kayak cerita seperti ini adalah versi yang semuanya baik. Yang saya ambil adalah versi yang sama. Subhanallah. Ketika dua malaikat datang melawari kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, saya ini penjaga gunung dari Taif, kota Taif itu dihampiri oleh dua gunung yang sangat besar. Jadi di Taif itu ada dua gunung pada saat itu. Sudah ya Rasulullah, ini wong kami ada. Panjenengan ini adalah utusan Allah, panjenengan ini adalah nabinya Allah, tapi diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang Taif. Sudah saya tidak terima. Apa perintah panjenengan? Ini gunung tak angkatnya ya Rasulullah, tak binti oleh kota Taif, biar semua orang Taif ini mati semua. Apa kata Rasulullah SAW? Saya diutus oleh Allah bukan untuk membunuh manusia, tapi saya diutus oleh Allah ini adalah rahmatan lil alamin, untuk rahmat, untuk kasih sayang. Enggak, bukan itu tujuan Allah mengutus saya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka sebelum saya berharap sama Allah, saya berdoa sama Allah. Nek saiki wong tuane gak iso iman dengan Allah, barangkali nanti anak cucunya beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi doa Nabi ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, anak cucunya wong luar biasa. Iman sama Allah sangat luar biasa pada saat itu. Makanya Pak Musa ini adalah contoh yang sangat luar biasa diberikan dari Muhammad SAW. Di kala itulah Nabi Muhammad SAW itu kembali ke rumahnya, ke rumah sepupunya. Sepupunya namanya Ummu Hani, sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW di pandemi waktu terus pengikutnya ini disiksa oleh orang-orang kafir, apa kata Allah? Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Sudah Muhammad, maafkan mereka, biarkanlah sehingga nanti Allah menurunkan perintah. Maksudnya apa? Perintahnya Allah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berdoa dari Jibril dari berdoa diuji sekali oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau tinggal di Ummu Hani sepupunya Nabi Muhammad SAW, seketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Pak, boten liwat lanang, boten liwat jendela. Ada
Mari ngono kanjeng Nabi diambil oleh malaikat Jibril ditaruh di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu orangnya yang boleh orang boleh kagak sampai yang ini mugo-mugo iso lunga haji kabeh iso umroh kabeh sehingga ero sing jenenge Hijr Ismail itu nanti sing ana talang masih iku jenenge Hijr ditaruh di situ Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Ketika ditaruh di situ oleh malaikat Jibril, apa yang malaikat Jibril lakukan? Subhanallah. Nabi ini dibedah dadanya. Kata Nabi, beliau mengatakan bedahan itu saat ini Pak, sing pas apa ini? Pas ono balung ini loro ini, ya, sampai di atasnya pusatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika dibedah ini disucikan dadanya Nabi Muhammad SAW ini dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril mengatakan ini bagian setan dibuang. Maksudnya apa? Bagian setan tidak akan mendapatkan kasih sayangnya dari Nabi Muhammad SAW. Hanya orang Islam, hanya orang yang beriman yang mendapatkan rahmat kasih sayangnya juga dari Muhammad SAW. Masih dewa itu untuk mas-mas ini untuk bajing-bajingan itu bajing-bajingan ini Islam masih iman insya Allah saya oleh rahmat dari Allah saja Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan bagian rahmatnya Nabi adalah siapa? Yaitu syaitan dibuang oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengalami 4 bedahan. Bedahan yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW dalam masukan hari Nabi Syahid umur 2 tahun. Ketika umur 2 tahun itu sebenarnya malaikat Jibril dibedah, dibersihkan sama air Zam-Zam. Bedahan yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW pada usia yang ke-10 tahun. 10 tahun itu saya kira-kira kelas 4 ya. Kelas 4 waktu dolenan diparani oleh malaikat Jibril, dibedahkan, disucikan lagi dari Nabi Muhammad SAW. Bedahan yang ketiga ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Kira-kira umur dulu diangkat dari Nabi umur 20. Bedahan yang terakhir yang keempat ketika Nabi Muhammad SAW mau Isra wal Mi'raj. Bedahan yang keempat itulah yang terakhir dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu sebelum ditutup Allah memberikan keistimewaan, dimasukkan ke dalam dadanya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah helm. Helm itu apa? Helm itu sifat di atasnya sabar. Wis potong-potongan luar dengan ini sabar. Wis untuk ambil bujuni, ambil kuningan, ambil anaknya, ambil kuningan, diuji-uji, ambil kuningan. Itu wis untuk bisa. Tapi Nabi bukan sekedar sabar, tapi Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah di dalam dadanya itu punya sifat helm itu sifat di atasnya sabar. Sabar itu apa? Selama dicaci dimaki Rasulullah tidak akan marah. Dewi itu cuma dicaci dimaki dirasanya diri padahal tak perlu. Omongannya tidak ya, Masya Allah. Inilah dari Muhammad SAW. Yang kedua adalah hikmah. Di dalam dadanya Nabi mati hikmahnya luar biasa. Nabi itu seorang boleh suatu barang, Masya Allah. Lu boleh suatu ngomong-ngomong lengkapnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu berasa-berasa oleh rokok yang selama ini tidak ada bisa yang mampu. Malaikat mana ini gak tahu buyu. Begitu buyu senyum pertama itu kalau semua itu praktis gak tahu mas. Malaikat mana ini yang berkumpul. Hubungan orang itu turunnya malaikat mana.
segala ilmu, kotanya ilmu, segala ilmu berkata maksudnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ilmu. Makanya akhirnya kadang-kadang itu yang mau tahan dari musuh Allah, itu yang bikin ilmu ini gak tinggi. Bagaimana disebut boleh ilmu? Masalahnya sekarang ini, padahal ilmu dengan kenabian itu katanya sakitan. Nabi dengan ilmu itu katanya sakitan. Nabi tidak meninggalkan harta benda, tapi Nabi meninggalkan ilmu yang harus kita cari. Sampai kapan? Misalnya nanti masalahnya saat ini itu lebih senang oleh derek duit daripada derek ayo siapa mulai rutinan berminggu, masya Allah, uang merah pun selalu gak tahu apa ya kan, malah sebelum pelajaran, mau sampai keluarga kalau saya kasih tua mati kena COVID ini entek kali separuh ya, subhanallah, dua simpang bisa berngaji saya. Pernah selama panjenengan itu masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, ngaji yo. Penting ngaji, karena ngaji masya Allah ilmu itu setingkat dengan Nabi Muhammad SAW. Setingkat jika ilmu malah dengan jalan Allah. Walaupun harus dua ilmu insya Allah. Bakal pada kesasar itu gampang menggunakan surat dari Allah Subhanahu. Cuma iwana betul ilmu itu. Gila betul. Udah ada masya Allah, bukan hutan-hutan ini. Wisata-wisata kira hutan-hutan tak bukan doang mereka atau enak alhamdulillah. Ya Allah, ngaji gak enak sing kau itu sing penting rutinan tu. Jadi rutinan ini itu. Masya Allah, boleh. Tapi orang mana? Jual musik dulu, jual musik tak dulu. Jual sudah itu memang so. Jual kalau kesalahan. Pasti tak dulu ngaji belas, tak dulu supaya belas, tak dulu foto belas. Jangan main. Bukan ini sini gimana saya? Jual musik ini, jual musik itu. Begini orang berapa? Orang berusaha. Yang nomor 3, yang nomor 4 adalah Islam. Si nomor 7 adalah yakin. Yang nomor 4 adalah Islam. Yang nomor 5, si nomor 5 itu Islam. Jadi si nomor pertama yang dimasukkan oleh malaikat Jibril adalah iman. Yang nomor 2 adalah nomor. Si nomor 2 adalah hikmah. Si nomor 3 adalah yakin. Si nomor 4 setelah itu ditutup sama malaikat Jibril, ditutup. Setelah ditutup oleh malaikat Jibril, ini pundaknya yang kiri, pundak kirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu sama malaikat Jibril, sing ini tawadduh fa innaka mansur. Iki tok-tokan malaikat Jibril. Iki wis tok-tokan. Wah, ini kasih makanan. Tuh, tok-tokan kasih makanan. Tawadduh wa innaka mansur. Kemana saja engkau wahai Nabi Muhammad, Anda akan mendapatkan pertolongan Allah. Mengenai jajak suatu jajak rawai bebas dari Nabi itu. Apa saja Allah. Wong kali Insya Allah tawadduh wa innaka mansur. Tok-tokan ini penting lah. Tok-tokan ini penting. Dua kali panjenengan. Tok-tokan Gusti Allah ahli ibadah, ahli sholat itu nanti ada sendiri. Wujuhul yawma idzin nadhirah, wajah orang sholat tok-tokannya nanti diberikan Allah. Dibuka makna itu dari Allah. Karena wujuhul yawma idzin nadhirah, wajah mereka ketika dibangkitkan oleh Allah itu berseri-seri seperti matahari dan bulan. Bayangno, taono. Wis tak saele-ele ane saile-ele wong iku sing belum sholat, iku sing sedek adanya. Ini nanti ada pertolongan khusus dari Allah yang tidak dimiliki orang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya mahal sholat itu bedanya ya, itu harus sholat ini. Terus gimana lagi mah? Teman minggu siapa ditutup dong? Kemarin ditutup dadanya, terus pundak kiri Nabi Muhammad ditutup sama malaikat Jibril, disentai sama malaikat Jibril.
tunggangan kepadaku yang namanya buruk. Buruk ini kata Nabi Muhammad SAW, dia itu lebih kecil daripada begal. Begal itu kuda jantan, dan dia lebih besar daripada keledai. Antara kuda jantan dan keledai itu kabarnya kecil. Tapi buruk ini yang harus satu-satunya tunggangan Nabi. Jadi istimewa ya buruk itu. Ulung ini kata Nabi Muhammad itu ulungnya Masya Allah putih bersih-bersinar. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan buruk ini kalau berjalan di bumi, makanya lalu saya dari Masjidil Haram ila Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram bukan dari Masjidil Aqsa Palestina, itu perjalanan 1 bulan Pak. Sampai menolongi setengah bulan, boleh setengah bulan, dan bisa bulan perjalanan sampai pelajaran itu 1 bulan. Tapi apa? Kata Nabi Muhammad SAW, buruk itu jadi ditunggangi Nabi Muhammad, jadi ditumpangi Nabi Muhammad itu. Ini mundur ini sungkan, buruk ini ragu-ragu sungkan. Jadi mereka cinta, ada apa kamu ini kok? Orang ragu-ragu ini apa? Buruk ini sungkan dari Nabi Muhammad SAW. Wahai buruk, ini adalah perintahnya Allah. Ini adalah hambanya Allah yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kamu ketika bisa dikendarai oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika ini dibawa langsung, terus sungkan-sungkan. Apa kata Nabi ketika minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa? Beliau katakan, jadi burung niki nek mlaku nang bumi sikile sing arep iki motor Pak. Motor itu sebatas mata memandang, kata Nabi Muhammad SAW. Ini diceritakan Anas bin Malik. Bayangkan, nek saya misalnya burung itu bisa langsung nembus ke Palestina, ini diberi berarti kaki yang depannya itu yang cerita oleh Palestina langsung ke Komor itu. Kira-kira tuh gak ada kayak boleh mimpi loh kan? Bisa tunggu gak deh? Nanti sama orang-orang ahli surga nanti itu gak dari orang itu. Tapi buatan burung tunggangan itu semacam kuda, tapi terbuat dari permainan yang luar biasa istimewa. Jadi gerakan sayapnya ini sebatas mata memandang. Sampai uang ahli surga itu saling kunjung mengunjungi wajah rumah, usaha pola senang kalau susah. Ini saya kira biaya tersebut maknanya susah. Jadi mau barang apa? Maknanya susah dengan duit mana? Kalau sudah tidak bisa saling mengunjungi satu sama lain. Jadi kayak itu tunggangan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ngali rumah, kira-kira ya apa? Usaha ini berlaku di rumah apa? Dunia umum kira-kira sama ini apa? Bukan. Apa sih mau tahu ini berapa lagi? Mungkin tempat kerja sepeda dan ganti-ganti ya. Oh, Pak Alta Komai bawa ke dunia iman yang ganteng duit ada. Itu nanti orang ada yang ditunjukkan sama Allah, bukan di surga yang perlu itu nikmati. Buruk tunggangan Nabi itu juga seperti itu, Masya Allah luar biasa. Jadi perjalanan 1 bulan ini buruk ini positif motor. Si giling sing nyarep ini sumpah langsung ketika beliau datang ke Masjid Aqsa Palestina, di situ sudah disambut, sambut kali beberapa terus dicacat buruknya dari Rasulullah SAW. Cacatannya yang saya ini makanya
ada kewajiban kita selalu berdoa Allah memberi Allahumma zul lil muslimin di Palestina. Jadi kalau kita ini berdoa yang Allah supaya Palestina, untuk Palestina, musliman dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru sejarah Palestina itu makanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ beliau diberikan 2 minuman. Minuman yang pertama itu susu putih api bersih itu yang diminum Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi pilih situ itu dari mati saya ini emangnya si sebaya itu wow ada. Mari mati pun saya baru diawatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan pulau. Mana begitu mana langit yang pertama. Langit yang pertama ketika mendatang langit yang pertama langit jodoh sama malaikat Jibril. Loh langit itu orang pintunya, orang pintu nih dari uang setengah dukun, orang uang setengah dukun ngaku itu mesti orangnya ibu bodoh ini tak ada. Kalau Jibril itu ada seluruh jadi macam ini uang gendeng itu yo aneh model. Pasar kok itu mana dulu saya mungkin tinggi aja model uang dan rumahku tahu kalau di dukun lagi itu ya jenenge wong sampai ada di bawah ada dulu mungkin dengan model tangan di bawah pertama mereka jadi sembarangan tidak di sini ya Allah tidak bisa masuk di situ malaikat Jibril malaikat situ tanah dijodoh terus terus berlari cinta marinya. Saya Jibril bersama siapa dengan bersama Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk dinaikkan. Baru dibuka ketika dibuka dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Subhanallah. Ketika bertemu dengan Nabi Allah Adam, Nabi Adam bangga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangganya luar biasa, senang, ganteng, umatnya ini, sehingga berbagi apa? Suat dari Gusti Allah. Tolong berapa? Gak main-main, sehingga berbagi suat dari Gusti Allah. Tolong berapa? Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin termasuk golongan dengan Allahumma. Sing seberapa itu umatnya Nabi-Nabi mulia. Kalau berapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti main-main, masya Allah. Begitu ketemu dengan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Alaihi Wasallam duduk, lalu Nabi Adam ini noleh-noleh ini guyu, senang, wajahnya mukanya berseri-seri, senangnya luar biasa. Ketika noleh ini nangis, sedih. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada panjenengan kene apa nangis, delok ini nangis, delok nangis, kok seneng ada apa? Jadi Nabi Adam ini aku delok nangis ini adalah calon cucu keturunan saya yang mereka mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat sama Allah, ditaruh di sini mau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nek dulu ini perbuatan anak putuku, tapi jika taat Allah, jika Allah marah, jika akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku nek dulu putuku segini nangis sedih karena ya Allah anak putuku masih sampai nomor hikmah di balik itu semua. Anak cucu kita jangan sampai mendapatkan murid-murid Gusti Allah karena penyebab keluarga ini dari awal sudah tidak mendidik mereka, membiarkan mereka. Alhamdulillah ini hati-hati Pak. Tidak contoh ahli, tidak contoh kalau keluarga bahwa itu yang dikatakan Nabi Adam alaihissalam. Pada bentuknya ini semua yang kalau Nabi Adam lo tahu sih berrokok. Tapi dari semua menunggu sholat itu tidak tahu ini misalnya Gusti Allah dikatakan atau tidak berrokok masih belum kali panjenengan ini misalnya tidak terima Allah berfungsi ahli ibadah ahli taat Allah tapi
ini iso radio lu buat apa? Tapi umur yang biasa itu ramutan. Ojo rapi terus mana tinggal rapi mana tinggal jika anaknya yang tidak diopong sampai yang dituntut sama anaknya nanti alhamdulillah ini. Nih bisa siji aja, siji awal ciri, siji boleh kenaikan. Cuy banyak. Kalau terjadi Rasulullah itu orang tak lucu bilang jadi orang yang berdiam muncul ya. Rawan sampai pak, mau itu dia anak itu tak tahu. Nek itu dulu pak itu. Kalau ini apa? Ketika dia mati baru sudah kabel orang pulau bojol dari dia mati. Cici pulau bojol dari dia naik sampai papa angkat lu. Ini orang jadi wes kawani terjadi anda ini timbangan orang lain nak kendel lah dua mana nak kendel Masya Allah boleh teman di mana sasar kaya boleh ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ke kanan Nabi seluruhnya luar biasa bangga dengan anak cucunya yang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini seperti orang waris karena anak ini sedang direbut oleh Allah Subhanahu. Naik lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari kedua beliau berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Dua nabi sepupuan, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu naik lagi ke dalam yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Dari Nabi Musa, dari Nabi Muhammad ketika Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dikaruniai oleh Allah ganteng wong saja. Makanya sampai untung gak akan Nabi Yusuf dia wadah. Jadi wanita ketika melihat Nabi Yusuf itu, melihat ganteng Nabi Yusuf, saking ganteng Nabi Yusuf, ngiki tangan ini biar gak ada rasa saking ganteng Nabi. Tapi ganteng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini ganteng kewe. Terus kamu tinggali masih Nabi Yusuf karena ganteng kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah ini bukan hanya ganteng, tapi beliau punya haibat yang sangat besar. Nabi Masya Allah luar biasa. Nabi Yusuf itu orang yang ini kayak Nabi Muhammad mani. Bagaimana orang itu Nabi Muhammad sahabat terdekatnya pun kalau berada di hadapan Nabi mesti menerima. Bagaimana ini? Si kisah sumber wajahnya Nabi itu ketika sahabatnya itu masih anak-anak. Maka diceritakan di sini jadi nama jenenge bibirnya Nabi Muhammad itu seperti huruf mim, terus mari ngomong ini tepung api. Ibu ceritakan sahabat sendiri. Dikecil bertanya mengatakan hebatnya sangat luar biasa, besarnya sangat luar biasa. Oh sampai ini, Masya Allah. Nabi Yusuf itu kan dulu ni, nanti lu betul. Lalu mana tu ni orang betul ni, tak betul Nabi. Lu buat tengah-tengah tu lu masih berhati. Orang si buat tengah masih berhati. Lu orang si kawan itu lu masih berhati. Nabi sini ayo sederhana naik, seperti masih berhati. Ingin motor keturutan, ingin rumah keturutan. Terus pokoknya keturutan berarti masih berhati. Mari ketika naik lagi yang nomor 4 ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Lalu naik lagi yang nomor 5 kepanggil kalian Nabi. Lalu jenis kalian Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit yang nomor 6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Oh, ini kita ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini malah Rasulullah
Mugi kita sino umat sino, tapi umatnya sakuane. Bani Israil berapa kalau umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bani Israil, Nabi Musa sendiri ingin menjadi kepingin dari umatnya Nabi Muhammad karena keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Panjenengan ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Gusti Allah beritahu panjenengan dari umat Nabi Muhammad itu adalah bagus-bagusnya umatnya. Karena imannya ulang kali panjenengan boleh kali malas-malas ini kuntum khairu ummat. Tak guru Nabi ma'ruf, tapi orang salati tak guru Nabi ma'ruf. Ketika kita bisa apa itu tak guru Nabi ma'ruf. Istilahnya kalau kalimat dengan amal ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Mari mencegah kemungkaran itu syaratnya. Makanya ketika dua kalimat dengan ini diadu umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dua kalimat dengan ini jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek gak duwe iman panjenengan tak dianggap kalau karena punya iman perlu panjenengan sedikit saya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi ketemu nomor 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, jadi Nabi Ibrahim itu mirip kalau dia pakai bapaknya baik. Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Makanya dia yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi datang ke langit yang nomor 7, Nabi Ibrahim itu sebenarnya dari Baitul Ma'mur. Menurut saya Pak, orang jenis Baitul Izzah, orang jenis Ka'bah. Nak boleh Mekah itu orang jenis Ka'bah. Ka'bah itu tempat tawafnya manusia. Kami yang bisa melakukan umroh, bisa melakukan haji, ini tawafnya Ka'bah itu. Ya, ini orang tawaf, orang boleh dijenis gunung tinggi sama leha saya nanti yang terjadi. Woi tawaf boleh apa itu tempat tawafnya manusia. Ketika panjenengan sakit nanti umrah amin Allahumma amin, tidak panjenengan iso haji masya Allah untuk tawaf yang boleh Ka'bah. Ka'bah itu orang yang boleh kencengi Ka'bah, kencengi pas langit yang pertama ada namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan, tempat tawafnya para malaikat. Dulu Quran dari Lauhul Mahfuz si didekek pertama boleh Baitul Izzah tidak itu. Lain yang nomor 7 lagi pas kenceng itu ada yang namanya Baitul Ma'mur si disedekek di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Baitul Ma'mur ini ada setiap hari kata Nabi Muhammad SAW 70.000 malaikat si tawaf di Baitul Ma'mur. Tak dari mana dengan Bani selama Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Daya ngomong makanya ketika Nabi saking akeh malaikat si orang berlangit di Allah itu langit koyo jadi lumpuh saking akeh malaikat. Menjadi masya Allah. Menurut saya kiro ini berapa miliar kan? Berapa miliar satunya misalnya. Ya. Tapi malaikat ini simbol panjenengan itu ada namanya Raqibun Atid. Dua malaikat, Raqib yang selalu ngawasi, Atid yang selalu hadir mencatat. Itu yang turun malaikat Hafadhah yang selalu menjaga dua kali panjenengan. Turun teman-teman ribuan Raqib. Sampai ini selalu jawati malaikat. Malaikat itu tidak ngawasi dua panjenengan. Satu, ketika dua panjenengan berada di dalam WC, hati-hati. Makanya yang WC untuk suwe-suwe, satu semuanya WC ya. Macam WC lagi dari mobil panas semua digoy, apa itu busa barang berjam-jam di WC. Macam WC itu tempat yang malaikat tidak mau masuk di situ sampai tidak diawasi oleh malaikatnya. Malaikat apa tuh? Hati-hati di sana. Yang kedua adalah ketika mereka jenuh, baru mulai muncul di hati-hati.
Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau naik lagi mustawa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu maknanya pungkasan, dulu yang saksi Allah. Misalnya itu termasuk malaikat Jibril tidak mampu ke sana. Wong sing oleh tertokan kok iki Jibril. Ya, sing oleh tertokan sing sana ngene Sidratul Muntaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Sidratul Muntaha itu ada semacam orang minta. Jadi kalau apa ya istilahnya minta itu sih kalau boleh lagi dari beliau katakan lebarnya godong itu koyok ini koyok kuping gajah. Terus buahnya itu seperti kepayang itu kepayang. Koyok bintangnya belum itu semua barang begitu gesekan dengan apa ini mau daunnya itu koyoknya ada nada-nada yang sangat indah dalam Muhammad SAW. Wes pokoknya luar biasa. Itu dulu kalau itu sih di Sidratul Muntaha itu wes kalau orang masuk ke sana itu kesikap. Sakit indahnya di situ pemandangan. Subhanallah. Disitulah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini orang sengarang ketemu langsung dalam Allah. Ya ada namanya ditakdir, itu ada namanya tak ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan mazal dan basar wa matara maka mengalami ayat rabbihim kubur. Jadi Nabi ini pandangan impisnya ini tuh buatan tolak-tolak, buatan untuk ini, untuk tolak-tolak ini karena situ ra'amin ayat rabbihim. Nabi itu Nabi sendiri melihat daripada kebesaran ayat-ayatnya Allah Subhanahu. Jadi disitulah yang pertama Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah siapa saja umatmu wahai Muhammad yang mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada akhirnya dia akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Kok tak ada itu dan sudah oleh Allah. Kok sampai kasar wis mana iki ya. Nek tak ono bodoh iki ya Allah ya. Tak ada itu yo kepreset, tak ada macam-macam. Nek iso yo sing sing lurus. Nek iso. Kadang-kadang ini ada dicuri ada sembarang itu. Kadang-kadang itu terus diulang-ulang ya Allah. Wis ribet. Tapi sesuatu bahwa itulah memang kehidupan manusia. Mari kita terus lagi kalimat syahadat. Tapi sholat apa? Menurut ini sholat itu punya syahadat itu puncak orang kafir sahabat. Menurut itu namanya sholat itu Allah jadi tidak. Masya Allah. Pada akhirnya tetap dimasukkan di dalam surga Allah. Yang kedua, itu coba. Dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah. Coba. Ini adalah wahyu Allah yang langsung diterima dari Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana
berupa sholat 50 waktu. Langsung 50 waktu diterima Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ketemu dengan Nabi Ibrahim menengahi istiwa. Ketika Nabi Musa AS boten ya Rasulullah, pun 50 waktu. Boten wah aku makan jenengan, wong makan jenengan miskin ciri malas boten makan waktu. Sampai nanti keringanan nanti dari Gusti Allah. Ya Allah keringanan nanti dari Gusti Allah dipotong 5. Terus sampai 5 waktu. Tapi Nabi Musa pun masih itu makan waktu. Umat diperintah sholat gak kuat. Iso ini ya. Udah kamu enggak ada boleh bersyukur. Dan Muhammad Rasul. Bagi betul qaul dari kata Rasul. Saya perintahkan sholat 5 waktu itu sama nek sebelum melakoni sama persis seperti apa? Seperti 50 waktu yang pertama kali aku turunkan, aku wahyukan kepada main-main. Maka ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, ini taraktu alaika khamsa salat. Wahai Muhammad, aku fardukan kepada umatku itu sholat 5 waktu. Wa'aitu ilmi ahdan, saya berjanji atas nama diriku, kata Allah. Ini janji itu atas nama diriku. Man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhu al-jannata fi 'ahdi. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu liwaqtihinna, tepat pada waktunya. Maksudnya kalau dia waktunya zuhur, dia sholat waktu zuhur. Kalau sholat zuhur jadi asar. Saking malese, saking kadangnya udah anas itu ae waktunya zuhur di asar. Ono kasih model-model. Ono yang tapi ojo bener-bener ya. Terus itu ojo. Paham? Man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhu al-jannata fi 'ahdi. Sopo sing jogo salat 5 waktu tepat pada waktunya, maka dia akan aku masukkan ke dalam surgaku dengan aku sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah sejamin itu menggone suwarga, nggono sak akhirat sak isine, dunya sak isine wae sapa? Wae apa? Nek Allah sing jamin mesti slamete, mesti dilebokno swarga. Nah, sapa wong iki sing gak gelem jogo salat 5 waktu, barang dengan murid. Wong itu tidak akan mendapat jaminan dari makanya wong sing gak gelem nglakoni salat, oleh jaminan apa saking Allah. Maksudnya apa? Wis dilebokno neraka karena tidak menjalankan salat 5 waktu. Wis hati-hati, Pak. Iki kudu cek. Saking pentingnya salat, bukan hanya itu diwahyukan dari malaikat Jibril, boten sampeyan ketika nuwun sewu, ketika panjenengan diwajibkan sama Allah untuk melaksanakan puasa lewat malaikat Jibril turun diwahyukan cukup. Zakat cukup dari malaikat Jibril di dalam Al-Quran cukup. Tapi giliran sholat bukan lewat malaikat Jibril, tapi Nabi langsung yang dikehendaki oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya menerima hal yang sangat penting dan sangat-sangat penting untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat 5 waktu. Makanya wis tak gabung di rumah jenengan ojo sampai sholat 5 waktu ditinggal. As-salatu khairu mawdu'in, karena kata Nabi sholat itu sebaik-baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik orang panjenengan ini Pak, ya sholat itu uang mereka sudah sholat elek misalnya dari saya. Uang sholat elek dari bintang elek, apa mereka gak sholat tahan. Udah kelakuan itu diubah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita benar-benar melakukan sholat 5 waktu. Oh insya Allah, moga-moga pulau kalimat jenengan ketika menjaga sholat 5 waktu dengan benar, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
diparingi umur karo Allah sehingga terus iso taklim, iso ngaji, iso sholat, iso puasa juga, dikai kesehatan karo Allah, terus dikai rezeki sing kathah halal barokah, dikai anak-anak soleh solihah. Al-Fatihah. Sakira dasarkan doa dosakan kepada Ustaz Haji Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.